Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat penuh berkah ini kita juga diperintahkan bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, yang di sana ketika kita bersolawat kepada nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekali solawat maka Allah bersolawat pada kita sebanyak 10 kali. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah Jumat kali ini kami ingin menyampaikan dua ajaran dalam agama Islam yang menunjukkan agama ini penuh dengan kemudahan, yaitu jamak dan qasar. Dasar yang perlu dipahami dengan terlebih dahulu adalah kenapa ajaran Islam itu penuh kemudahan. Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Dalam ayat lainnya disebutkan yuridullahu an ayyu khaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Quran surat An-Nisa ayat 28. Dalam hadis juga disebutkan yassiru wala tu'assiru. Buatlah mudah, jangan mempersulit. Hadis riwayat Bukhari nomor 69 dan Muslim nomor 1734. Dalam hadis lain disebutkan fa innama bu'ithum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Kalian diutus untuk mempermudah dan kalian tidaklah diutus untuk mempersulit. Hadis riwayat Bukhari nomor 220. Sekarang kita melihat mengenai jamak sholat. Jamak sholat artinya mengerjakan sholat wajib di salah satu waktu, dua sholat wajib di salah satu waktu, baik dengan mengerjakan di awal waktu yang disebut dengan jamak takdim, ataukah dikerjakan di sholat yang kedua, jamak takhir. Sholat yang boleh dijamak adalah sholat zuhur dengan asar atau sholat maghrib dengan sholat isya. Menjamak dua sholat ini dibolehkan menurut ijma' kesepakatan para ulama, dinukil dari al-mausu'ah al-fiqhiyah. Dasar dari jamak salat diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, aqimis sholata liduluki samsi ila
ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 78. Dari sini yang dimaksudkan melakukan salat pada waktu duluk asyams adalah saat matahari tergelincir, yaitu salat zuhur dan salat asar. Sedangkan maksud salat pada ghasaq al-lail, gelap malam saat tenggelam matahari, adalah salat maghrib dan isya. Maka berarti salat zuhur dan asar bisa dijamak. Begitu pula salat maghrib dan isya bisa dijamak. Lalu apa saja yang bisa atau membolehkan kita untuk menjamak salat? Yang pertama, menjamak salat karena hujan deras. Kedua, menjamak salat karena sakit. Dalilnya adalah firman Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, dan Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama sesuatu kesempitan. Quran surat Al-Hajj ayat 78. Ketiga, menjamak salat karena kesulitan mengerjakan salat pada masing-masing waktu. Misalnya kita terjebak ke dalam kemacetan di kota besar sehingga kita tidak bisa untuk turun dari kendaraan ataupun mendapatkan untuk tempat sholat, contohnya ketika di Jakarta dan sebagainya. Lalu ketika kita safar dan sebagainya. Untuk catatan, tidak boleh mengundur sholat siang pada malam harinya, karena misalnya karena mengurusi pernikahan, menjaga among tamu atau yang lainnya. Jadi kita tidak diperkenankan mengerjakan sholat zuhur atau sholat asar contohnya, kok kita masuk ke waktu maghrib, itu tidak diperkenankan. Dan tidak diperkenankan pula ketika sholat subuh kita kerjakan ketika matahari telah meninggi. Maka hal seperti itu tidak boleh meskipun ia adalah orang yang sakit atau musafir. Begitu pula tidak boleh karena alasan kesibukan lainnya. Hal ini disepakati oleh para ulama. Majmu'ah al-Fatawa. Sekarang kita bahas tentang jamak ketika hujan deras. Terkadang kita zaman sekarang sudah ada payung dan sebagainya, ada mantrol dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya Allah itu menyukai kemudahan, memberikan kemudahan kepada kita agar apa? Tidak memberatkan jamaah kita. Jangan hanya kita melihat diri kita sendiri. Mungkin kita seumpama seorang imam, lalu kita merasa kuat, nanti saya tetap akan berangkat sholat isya seumpama. Tetapi kita perlu ketahui bahwa biasanya sholat isya, sholat maghrib di masjid kita penuh. Tetapi ketika hujan lebat, tentu berkurang sangat banyak sekali. Berarti di sana ada apa? Rasa berat di hati jamaah kita. Rasa berat karena hujan itu, entah becek, entah kehujanan dan sebagainya. Maka mudahkanlah urusan mereka. Karena Allah menyukai kita untuk memudahkan urusan orang lain. Dijamak, karena Allah memberikan rukhsah. Ketika Allah memberikan rukhsah, memberikan kemudahan, tentunya harapannya umatnya menerima kemudahan tersebut. Contohnya ketika kita memberi kemudahan kepada anak kita, tetapi anak kita tidak mengambil, tentu kita akan ngomong, yang dikasih mudah kok nggak mau, malah memilih yang sulit. Seperti itu juga. Maka ambillah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika dengan perjalanan safar, kita diperkenankan jamak. Maka tidak perlu kita tergesa-gesa untuk nanti masih sampai di sana kita masih dapat sholat asar umpama. Tapi kita tidak tahu di perjalanan ada apa. Dan lebih utama kita menjamak sholat daripada kita sholat di dalam kendaraan. Maka kita upayakan untuk menjamak sholat terlebih dahulu. Itu yang lebih disunahkan, yang lebih afdal. Tetapi emang kalau perjalanan sangat jauh, yang awal kita udah jamak, lalu berikutnya tidak bisa dilakukan harus di kendaraan, memang kita diperkenankan sholat di dalam kendaraan dalam kondisi semampu kita. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang qasar sholat. Qasar sholat itu adalah meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi baik dilakukan dalam keadaan khauf, genting maupun dalam keadaan aman. Ibnu Taimiyah telah menjelaskan sebab qasar sholat.
Dan sebab jamak sholat dengan mengatakan qasar sholat hanya disebabkan karena seseorang itu bersafar. Tidak boleh seseorang mengqasar sholat pada selain safar. Adapun sebab menjamak sholat adalah karena adanya hajat, kebutuhan, dan adanya uzur atau halangan. Jika seseorang butuh untuk menjamak sholat, maka ia boleh menjamaknya pada safar yang singkat atau safar yang waktu lama. Begitu pula seseorang boleh menjamak sholat karena alasan hujan dan kesulitan semacam itu, karena sakit dan sebab lainnya. Karena ingat sekali lagi, sebab menjamak sholat adalah untuk menghilangkan kesulitan pada kaum muslimin. Tentunya kalau pas hujan kita posisi sholat di rumah, tentu jangan kita menjamaknya, karena kesulitan kita sudah terhilangkan dengan kita tidak hadir di masjid. Berarti tidak ada hak kita untuk menjamak sholat kita ketika hujan, kita sholat di rumah. Itu kita lakukan ketika kita hadir di masjid dan imam memimpin untuk sholat di jamaah. Adapun syarat dibolehkannya qasar, yaitu niat untuk bersafar. Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambali menyaratkan safar yang boleh salatnya di qasar adalah safar yang bukan maksiat. Lalu yang kedua, ada yang syaratkan dengan sudah mencapai jarak safar. Seseorang baru boleh mengerjakan mengqasar sholat jika sudah mencapai jarak safar yang ditentukan oleh para fuqaha. Sebagai jarak disebut telah bersafar. Jika telah memenuhi jarak tersebut, barulah disebut sebagai musafir. Berapakah jarak itu? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa jarak safar menurut sebagian ulama adalah 83 km. Ulama lainnya menyatakan bahwa jarak safar itu tergantung pada urf. Urf itu kebiasaan masyarakat, bahwa jarak tempat tersebut sudah dianggap tak bersafar, maka itu juga diperkenankan. Bahkan seandainya secara urf jarak tersebut tidak dianggap safar, maka tidak dianggap safar walau jarak yang ditempuh sudah mencapai 100 km. Jadi kalau jarak 100 km itu sudah dianggap biasa, bukan seperti safar, maka itu pun tidak dianggap safar. Pendapat terakhir ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena memang Allah tidak menetapkan pembatasan jarak safar dalam mengqasar salat. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menetapkan jarak dalam hal ini. Pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah inilah yang lebih mendekati kebenaran. Kesimpulan, tidak masalah jika kita mengambil pendapat yang menentukan jarak safar yaitu 83 km. Namun jika standar dalam urf kebiasaan masyarakat menganggap sudah safar, sudah jelas, maka urf lebih baik untuk dipakai. Jadi seandainya belum sampai 83 km aja, tapi masyarakat sudah biasa, oh itu sudah termasuk safar, bepergian, maka kita juga sudah boleh mengqasar dalam sholat kita. Atau yang ketiga, sudah keluar dari bangunan terakhir dari negerinya. Qasar sholat baru bisa dilakukan jika seorang keluar dari tempat ia bermukim. Jadi qasar itu dilakukan hanya ketika kita dalam perjalanan, bukan ketika mau berangkat kita mengqasar sholat, tapi ketika sudah kita berangkat di perjalanan maka kita baru bisa mengqasar sholat. Jika ia keluar dari rumah terakhir dari kotanya, ketika itu barulah sholat bisa diqasar menjadi 2 rakaat. Dalilnya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala shalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil madinati arba'a wa bizil hulaifati rak'atain. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di Madinah 4 rakaat dan di Dzul Hulaifah, saat ini disebut dengan Bir Ali, sholat sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang keempat, disyariatkan niat qasar untuk setiap sholatnya. Ketika mau sholatnya langsung diniatkan qasar. Disyaratkan untuk qasar sholat sesudah ada niat sejak takbiratul ihram. Kesimpulannya berarti bagi musafir bisa menjamak dan mengqasar sholat. Jadi bisa langsung jamak dan diqasar sholatnya. Hal ini dapat dilakukan ketika zuhur dengan asar, baik itu
dilakukan jamak takdim ataupun jamak takhir maupun ketika sholat maghrib dengan sholat isya, dan itu tergantung kesempatan dan waktu yang kita miliki pada saat perjalanan tersebut. Demikian khutbah pertama ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwas samiul alim. Ahmadu rabbi wa ashkuru wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa zarul fawahisha ma zahara wa ma batan wa hafizu 'ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'amika musnina biha wa alaika qabilina laha wa atimimha alaina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.